Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Para ustadz, akramakumullah, rahimakumullah, santri-santri daurah 2, santri-santri yang kami hormati, yang kami muliakan, dalam majelis kita yang mulia ini, mari kita perbarui, kita tingkatkan kembali kegembiraan kita. Kita tingkatkan kembali keridhaan kita, kepuasan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa Allah berikan kepada kita dalam setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya. Miliaran triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai seolah-olah kita ini gak pernah mendapatkan nikmat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat yang paling besar saat ini yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli ilmu, sebagai penuntut ilmu, para ustadz, para ulama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang iman di antara kalian dan derajatnya orang-orang yang ahli ilmu. Kalau kita ini melihat, kalau ada orang yang dimuliakan oleh Pak Gubernur, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghinakan dia dalam provinsinya. Kalau ada orang yang dimuliakan oleh Pak Presiden, maka tidak ada orang yang bisa menghinakan dia, merendahkan dia di negaranya. Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, maka dia di bumi, di langit, di daratan, di lautan, di udara, dalam tanah, surga atau dimanapun saja dia berada, maka dia pasti dan pasti akan dimuliakan oleh Allah, dan tidak ada orang yang dapat menghinakannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini melihat sejarah, bagaimana orang-orang yang memang betul-betul memegang ilmunya, konsekuen dengan ilmunya, amanah dengan ilmunya, maka bagaimanapun keadaan dia, Allah tingkatkan derajatnya, muliakan, agungkan, sukseskan dia. Kita ini sudah belajar Tauratul Hadis. Di dalam kitab-kitab Taurat
Dalam lembaran-lembarannya tertulis namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak, yang mana ilmunya ini dikenang selama 1000 tahun, ditulis dalam setiap kitab-kitab hadis. Orang mana itu? Anak siapa? Beliau ini bukan anaknya seorang bangsawan, bahkan bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya tokoh, bahkan bukan anaknya ulama. Anak dari tukang kebun yang tidak bernasab. Anak dari tukang kebun yang tidak bernasab, tidak dipandang. Tapi ketika beliau memegang ilmu agama ini dengan benar-benar dipegang, amanah betul dengan ilmu agama ini, tidak main-main dengan ilmu agama ini. Masya Allah, kita lihat bagaimana kewibawaan beliau itu. Kalau beliau datang ke Baghdad, maka seluruh toko yang ada di Baghdad ketika itu tutup semuanya. Mereka keluar dari toko-tokonya, dari rumahnya, mulai pagi nunggu kedatangannya. Abdullah ibn Mubarak hanya ingin melihat senyuman dari beliau saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau beliau itu bersin, beliau mengatakan Alhamdulillah. Maka yang menjawab bukan 1-2 orang, ribuan bahkan ratusan ribu orang yang menjawab. Sampai gemuruh jawabannya tadi menggetarkan istananya Harun ar-Rasyid. Sampai istrinya Harun ar-Rasyid ini bingung, bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, sebenarnya yang raja itu siapa? Yang raja itu kamu atau Abdullah bin Mubarak itu? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, kalau saya ini adalah raja jasmaninya, jasad-jasadnya manusia. Kalau Abdullah bin Mubarak itu penguasa hati-hatinya manusia. Begitu wibawanya, begitu mulianya beliau. Ilmunya juga begitu tingginya. Siang malam beliau itu membaca hadis, tidak ada bosan-bosannya. Sampai ada temannya itu mengatakan, Syekh, apa enggak bosan ngaji pagi, sore, malam, baca hadis, terus apa enggak bosan? Maka Abdullah bin Mubarak ketika itu tersenyum, beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya ini bisa bosan? Kamu tahu, saya ini sedang berbicara dengan siapa? Sedang mendengar pembicaraan siapa? Saya ini sedang mendengar nasihat orang yang paling saya idolakan, paling saya cintai, paling saya agung-agungkan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun baca kapanpun saya nggak akan merasa bosan. Ini ketika orang mencintai Rasulullah, mencintai ilmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam satu syair dikatakan, takallamtu laila tazawwadtu laila bitaklimi sa'atin fama zada illa fama bi kalamuha. Jadi ada orang, dia ini mengatakan, suatu ketika hati saya ini berdebar-debar, seakan-akan hati saya ini gak bisa ditahan lagi. Rindu sekali dengan Laila, itu rindu sekali. Oh, saya pikir-pikir ternyata saya ini sedang meradang cinta. Maka dia mengatakan, saya ini pengen berbicara dengan Laila 1 atau 2 kata supaya agak mereda, gak mabuk cinta seperti ini. Maka betul orang tadi berbicara dengan Laila 1 kata. Ketika 1 kata, bukan rindunya hilang, rindunya makin meluap-luap, meledak-ledak. 2 kata makin cinta lagi, makin rindu lagi. 3, 4, 5, nggak terasa tiba-tiba subuh telah tiba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula ahli ilmu. Ketika dia mau berbaring pukul 11, hati dia ini pengen membuka ilmu 1 atau 2 bait lah. 1 hadis atau 2 hadis untuk menghilangkan kerinduan dia.
Ketika membaca satu hadis ternyata nikmat, diulangi lagi 2 hadis makin nikmat, 3 hadis makin nikmat. Terus nggak terasa tiba-tiba terdengar hayya 'alas shalah, langsung bangun istighosah ke masjid. Siap apa enggak? Begitulah orang yang mencintai ilmu itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak ini ketakwaannya juga begitu tingginya. Kalau beliau duduk itu tampak tawadhu sekali. Sampai orang-orang sekitarnya mengatakan, ini sebenarnya kelebihan beliau itu apa sih? Tampangnya sepertinya biasa-biasa aja. Amalannya kayaknya biasa, apa kelebihan beliau dengan kita ini? Ketika orang-orang mengatakan seperti itu, maka tiba-tiba lampu itu padam, mati. Maka ulama-ulama di sekitarnya mencari minyak untuk menghidupkan lampu tadi. Ketika lampu tadi hidup, hanya dalam waktu kurang lebih setengah menit, jenggot beliau sudah basah kuyup dengan air mata. Ada satu waktu sedikit saja tidak diketahui oleh orang, sudah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama ketika itu mengatakan, ini perbedaan dia di sini. Syekh Abdullah bin Mubarak itu bukan hanya ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi. Bahkan beliau itu berusianya juga begitu handal. Tidak ada satu peperangan pun kecuali beliau menghadiri peperangan tadi. Kalau beliau perang, beliau itu menggunakan tutup wajah. Sehingga tidak ada orang yang mengenal beliau. Supaya ikhlas ditutup wajahnya, kayak ninja begitu. Sampai dalam satu peperangan yang begitu mengerikan, yang mana umat Islam ketika itu begitu terdesak. Ada jagoan musuh yang begitu hebat, sehingga orang-orang Islam datang ke dia, dipenggal lehernya, syahid lagi, datang lagi, ditusuk, mati lagi. Ketika itu jagoan-jagoan Islam tumbang semuanya, syahid semuanya. Maka umat Islam ini bingung, ini bagaimana menghadapi juara ini, bagaimana ini? Maka Abdullah bin Mubarak ketika itu mengambil satu kertas, dia coret-coret, kemudian diberikan kepada orang yang sampingnya tadi. Ketika orang tadi melihat, kaget. Allahu Akbar, kamu ternyata Abdullah bin Mubarak. Diam. Itu kertas tadi isinya adalah wasiat-wasiat saya. Saya mau maju, mau menghadapi musuh itu. Nanti kalau saya mati, itu harta saya sudah saya tulis, semua warisannya sudah saya tulis, pembagian saya sudah saya tulis. Nanti kasihkan ke keluarga saya. Tapi kalau saya melawan dia kemudian menang, jangan kamu sekali-kali memberitahu siapapun saja kalau saya berada dalam pasukan ini. Akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak tadi maju. Jagoan musuh yang telah menghabisi umat Islam tadi, bukan satu gerakan, setengah gerakan sudah mati. Datang yang lebih hebat lagi, mati lagi, datang lagi, mati lagi. Ketika itu seluruh jagoan-jagoan musuh habis semuanya. Dengan kehebatan dan kehandalan furusiahnya Syekh Abdullah bin Mubarak ini. Bukan handal berbicara, handal menulis kitab saja, bukan menjadi ulama saja, tapi menjadi ulama sekaligus pejuang yang gak cengeng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ahli ilmu itu, dirinya mulia. Bukan hanya dirinya saja yang mulia, keluarganya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini sering bertanya-tanya, bagaimana cara kita ini bisa berbakti kepada orang tua, bisa menggembirakan orang tua, atau mungkin saya ini harus boyong dulu, membantu orang tua di rumah menjaga toko atau membantu laundry, atau bagaimana? Cara yang paling baik, yang paling tepat untuk menggembirakan orang tua yaitu dengan mempelajari ilmu agama ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu riwayat. Dulu ini ada satu orang preman, yang mana preman tadi ahli maksiat.
Mulai maksiat A sampai maksiat Z telah dilakukan semuanya. Maksiat B, BBM-an sudah dilakukan juga. WhatsApp-an, dilakukan juga. C, calling-callingan dengan tidak mahram telah dilakukan juga. Facebookan telah dilakukan juga. Seluruh kemaksiatan telah dilakukan mulai A sampai Z. Kemudian Denny nabrak mati. Karena dia anak jalanan, nabrak kemudian mati. Bawa R25 masuk dalam pondok kemudian nabrak. Setelah dia mati, Denny punya anak yang masih kecil, masih anak PAUD, masuk ke TPA. Dia mulai belajar Al-Quran, dia jadi gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Maka diikuti Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat pengadab kubur, wahai malaikatku, hentikan azab untuk orang tuanya. Saya ini malu anaknya itu baca Quran di dunia sedangkan orang tuanya diadab di kuburnya. Siapa yang akan lebih membuat orang tua kita tersenyum melebihi ahli ilmu siapa? Dalam riwayat lain diceritakan ada satu ulama, dia ini datang ziarah kubur. Ketika dia ziarah kubur, zikir di makam sampai tertidur. Dalam tidurnya tadi dia ini bermimpi berjumpa dengan seluruh ahli kubur di situ tadi. Ketika berjumpa dengan seluruh ahli kubur, tiba-tiba datang bingkisan kepada ahli kubur tadi. Maka ahli kubur tadi rebutan bingkisan tadi, banting-bantingan, cakar-cakaran bahkan untuk berebut mendapatkan tadi. Berebut mendapatkan bingkisan tadi. Setelah dia lihat ke kanan ke kiri, ternyata di pojok kuburan ada satu orang yang gak ikut berebut. Maka ulama tadi langsung datang kepada satu orang tadi. Ini saya melihat kejadian yang aneh. Ahli kubur datang bingkisan, itu bingkisan dari mana? Kemudian kenapa mereka itu berebut bingkisan tadi? Lah kenapa Tuhan gak ikut berebut? Nah, bingkisan tadi itu kiriman amal dari ahli dunia. Ketika orang-orang mengatakan ila jami'il muslimin al-fatihah, kepada seluruh umat Islam Al-Fatihah, maka pahala-pahala tadi dikirim kepada seluruh perkumpulan di seluruh dunia. Maka mereka itu akan berebut mengambil pahala tadi untuk menyejukkan kuburan mereka masing-masing. Lah kenapa Tuhan gak ikut berebut? Oh, gak perlu. Anak saya itu tahfidz fajar di utara itu. Setiap hari baca 5 juz. Untuk apa saya berebut lebih pahala itu? Bagaimana? Ada yang masih gak mau menghafalkan Quran? Ada yang masih formal saja gak mau menghafalkan Quran? Semua tahfidz fajar insyaallah. Insyaallah. Tahfidz semuanya, hafalkan Al-Quran itu untuk menggembirakan orang tua kita di kubur nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika kejadian huru-hara di hari kiamat yang begitu mengerikan, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang mana malaikat-malaikat yang ketika itu seperti raksasa-raksasa, yang Nabi katakan jarak di antara kedua mata mereka adalah 100 tahun perjalanan. Malaikat yang begitu besar ketika itu tampak ketakutan sampai seperti burung-burung yang sedang kedinginan. Bayangkan bagaimana kegentingan hari itu. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, saudara lari dari saudaranya, anak lari dari orang tuanya, saling tuntut menuntut ketika itu. Suaminya mengatakan kepada istrinya, gara-gara kamu itu loh,
nyuruh saya kerja terus, minta beliin motor, minta beliin mobil, sampai saya nggak sempat amal agama, nggak sempat nisab ya gara-gara kamu itu. Kata suaminya. Istrinya juga bilang, gara-gara kamu juga seperti itu. Lah kenapa kamu kenal saya? Lah kamu dulunya nggak saya duluan. Lah kamu juga mau gitu, lah kamu suka juga begitu. Saling tuntut-tuntutan, saudara dengan saudara, anak dengan anaknya. Lah kamu siapa lagi? Saya ini adalah orang yang paling kaya seluruh Indonesia, anak bapak yang dikuliahkan di UGM itu. Maka orang tuanya langsung salto belakang. Lari lagi ke sana kemari, terpontang-panting ketemu anaknya tadi. Tiba-tiba ketika dia bingung, gak jelas arahnya, dipegang tangannya. Ada tangan yang sangat dingin sekali. Dia melihat ke kanan. Ternyata ada orang yang wajahnya itu berkilau-kilau, bersinar-sinar, tampak bercahaya. Bisa dilihat dari jarak 1000 tahun perjalanan. Maka ayahnya sampai bingung, gak mengenali, kamu siapa? Saya ini anak tua. Anak saya yang mana? Tamatan Toroh 2 Utara itu loh. Yang gak pernah dikirim itu loh. Yang mobilnya gak jadi. Yang tarbiyah 40 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anaknya tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang izinkan saya untuk mensyafaati berapapun saja yang saya mau. Sekarang ayah, adik-adik, kakak-kakak, semua sekarang berangkat ke surga. Minta surga yang mana? Tingkat berapa? Yang VIP atau VVIP? Saya masukkan nanti. Minta istri yang kayak apa? Bidadari yang kayak Sunda atau kayak apa? Innal ladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kalau orang tuanya derajatnya tinggi, anaknya akan ditarik ikut orang tuanya. Kalau anaknya yang tinggi, begitu pula orang tuanya akan diangkat derajatnya mengikuti anaknya. Dirinya mulia, keluarganya pun mulia. Inilah ahli ilmu. Bukan hanya itu saja, dia akan menjadi lentera-lentera hidayah dimanapun dia berada. Kalian kenal Raden Rahmatullah, Sunan Ampel. Umurnya ini 19 tahun. ABG. Ini bukan anak jalanan, bukan. 19 tahun datang ke Indonesia, masih anak muda. Dalam masa yang relatif singkat, kurang dari 100 tahun, Nusantara semua kebanyakan telah menjadi Islam semuanya. Bukan hanya Islam biasa, Islamnya sudah mengakar kepada hati-hatinya orang Indonesia ini. Sampai Belanda datang ke Indonesia selama 350 tahun, tidak berhasil menjadikan orang Indonesia sebagai orang Kristen, tidak berhasil. Kalah dengan doanya Sunan Ampel itu. Kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang lahir 1000 tahun yang lalu, gak punya percetakan, gak punya apa-apa, bukan seorang raja, bukan seorang khalifah, tapi sekarang selama 1000 tahun di pelosok-pelosok dunia, di mana-mana ilmunya dipelajari, timbullah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ulama-ulama, ratusan ribu ulama bertungkus lumus memeras keringat mereka untuk memahami qaul-qaulnya Imam Syafi'i. Sampai di Al-Fatah pun dipelajari kitabnya Imam Syafi'i. Itu apa itu? Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Enggak punya percetakan, tapi seluruh percetakan di dunia mencetak kitab-kitabnya Imam Syafi'i semua. Mulia apa enggak? Inilah jalan kemuliaan yang paling tepat, yaitu dengan ilmu agama. Maka dulu ibunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kalian kenal dia? Kenal Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Yang ilmunya dipelajari di suluk-suluk zikir-zikir seluruh dunia itu. Itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ibunya itu betul-betul memahami kalau anak
saya ini menjadi ahli ilmu akan menggembirakan saya. Beliau itu masih kecil, masih MI. Datang ke pondok, ngaji dengan ustadznya. Maka ustadznya tadi membaca ayat, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya kamu mensyukuri saya dan mensyukuri kedua orang tua kamu. Maka gurunya mengatakan, nah, kewajiban kamu itu dua. Kewajiban kamu berkhidmat kepada agama dan kewajiban kamu berkhidmat kepada orang tua. Maka sahabat Yazid itu kaget. Ya Allah, kewajiban saya ternyata dua. Langsung pulang. Bertemu dengan ibunya. Bu, kenapa saya ini mau boyong saja, Bu? Lah kenapa kamu boyong? Tadi di pondok Ustaz saya nerangkan kewajiban saya itu dua. Kewajiban kepada agama dan kewajiban kepada orang tua. Kalau suruh dua-duanya sekaligus saya nggak mampu, Bu. Saya mau pulang saja, bantu ibu di rumah. Maka ibunya tadi ternyata tidak sama dengan kebanyakan ibu. Ibunya tadi mengatakan, wahai Abu Yazid, seluruh kewajiban kamu kepada saya, hak-hak kamu kepada saya sudah saya ikhlaskan semuanya. Kamu sekarang saya wakafkan untuk agama, jangan sekali-kali kamu pulang selama-lamanya. Ada orang wakaf tanah, ada orang wakaf mobil, ini wakaf tanah. Saya wakafkan untuk agama, jangan pulang kamu selama-lamanya. Maka Abu Yazid tadi mondok dari satu pondok yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai menjadi pimpinannya para wali, pimpinannya para ulama ketika itu. Sampai beliau mengatakan ketika itu saya diizinkan oleh Allah untuk naik langit pertama, langit kedua, sampai naik langit ketujuh, sampai ke arsy, melihat surga, melihat neraka ketika itu. Saking tingginya derajatnya Abu Yazid Al-Bustami. Maka ketika itu beliau bermimpi berjumpa dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Yazid, kamu sekarang pulang, kamu khidmat ibumu di rumah sana. Ulama besar tadi pulang, dicari di kotanya. Ternyata kota sudah berubah semuanya. Dicari mana rumah orang tua saya ini. Kesana kemari berputar-putar, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ketemu juga satu rumah tua. Maka beliau salam, Assalamualaikum. Tidak terdengar suara jawaban. Lalu ulangi lagi, Assalamualaikum. Tidak ada suara sama sekali dalam rumah tadi. Beliau ketok lagi, Assalamualaikum, Bu, saya ini Abu Yazid. Di pojok rumah yang paling dalam terdengar suara orang tua yang sangat serak sekali. Waalaikumsalam, siapa? Saya, Bu, Abu Yazid, anak ibu. Maka ibunya mengatakan, saya enggak punya anak. Anak saya sudah saya wakafkan untuk agama. Kenapa pulang lagi? Pergi sana. Maka Abu Yazid berteriak, Bu, saya ini pulang atas perintah Rasulullah, Bu. Nggak mau saya tinggal dipulangkan. Saya itu pulang atas perintah Rasulullah. Maka ibunya tadi mengatakan, kalau begitu silahkan masuk. Sampai di dalam ternyata mata ibunya sudah buta. Beliau sudah tidak lagi bisa berdiri tegak, sudah bungkuk ketika itu. Tua renta, nggak ada temannya sama sekali. Maka Abu Yazid tadi melihat ibunya nangis beliau. Nah, tahukah kamu kenapa mata ibu ini buta? Gak tahu, Bu, kenapa. Semenjak kamu mesantren, nak, tidak henti-hentinya saya ini menangisi kamu. Setiap malam pagi saya doa, ya Allah, gunakan anak saya untuk agama, ya Allah. Jangan kau buang dia dari agamamu, jangan kau pulangkan dia. Terus saya doa siang dan malam sampai mata ibu buta karena menangisi kamu. Semenjak kamu mesantren, nak,
Saya ini gak pernah keluar rumah. Siang malam saya sholat sampai punggung ibu bungkuk, gak bisa berdiri gara-gara mujahadai kamu. Ibunya paham betul kalau anak saya menjadi orang alim, menjadi orang soleh, akan menggembirakan saya di kubur saya, di mizan, di sirat, di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu malam yang mulia ini, bagaimana kita gembira lagi, kita syukuri nikmat ini, berharap Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tingkatkan lagi yang daurah menjadi tahasus, yang kelas 1 jadi 2, 3 aliyah naik. Daurah insyaallah bagi yang lain. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.